Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan belajar sedikit demi sedikit ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan di dalam Al-Quran, agar Al-Quran ini menjadi petunjuk dan pedoman bagi kita di dalam jalani kehidupan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan juga para Nabi dan para Rasul sebelum diutusnya beliau. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian kita di kesempatan kali ini ya, di program Tadabbur Al-Quran. Kita akan beranjak ke ayat yang ke-109 ya, di surah Al-Baqarah. Di dalam ayat yang ke-109 ini, ayat ini juga masih bercerita tentang orang-orang Yahudi ya, di zaman Rasulullah SAW, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan petunjuk kepada Rasulullah Muhammad SAW bagaimana cara terbaik ya menghadapi mereka orang-orang Yahudi yang jelas-jelas ya begitu besar kebenciannya kepada umat Islam ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian Rasulullah SAW ya, di dalam ayat ini ya, menunjukkan sisi ya bagaimana beliau adalah benar-benar seorang Rasulullah. Benar-benar dia adalah seorang Rasulullah. Nah, karena itu kemudian ya, ayat ini juga nanti menjadi inspirasi bagi kita bagaimana seharusnya menghadapi orang-orang yang memang memiliki kebencian ya yang besar kepada kita ya, kepada keluarga kita, atau juga mungkin kepada kelompok kita ya, atau juga kepada ya agama kita ya. Jadi ada cara ya, atau sikap terbaik yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah SAW. Di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala
menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW ya tentang bagaimana sikap terbaik menghadapi orang-orang Yahudi ya yang jelas-jelas memusuhi Rasulullah SAW dan juga risalahnya. Allah mengatakan ya wadda katsirun min ahlil kitab, ya berapa banyak di antara ya orang-orang ahlul kitab itu ya orang-orang Yahudi ya, yang menginginkan agar mereka ya lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, ya, bahwa mereka menginginkan agar kamu kembali kafir ya setelah beriman, ya, mengembalikan kalian ya setelah keimanan kalian yang mantap kepada kekafiran. Ya, jadi dia pengennya masuk surga, kelompok dia aja gitu. Biar yang lain itu masuk neraka. Ya itu sadar nggak disadari itulah ya pola pikir orang Yahudi. Ada juga ya orang Islam yang mikirnya gitu ya. Kelompok yang lain tuh masuk neraka, kita aja yang masuk surga. Ini bahaya ya sahabat Edrim. Ini adalah benih-benih pemikiran orang-orang Yahudi. Ya, suka ya melihat orang berada di dalam kesesatan dan kekafiran. Ya, karena apa? Karena diri mereka ya kelompoknya saja yang kemudian ya bisa mendapatkan keridhaan Allah itu. Bisa mendapatkan surganya Allah. Karena memang dalam benak orang Yahudi ya, nanti ada tuh ya di ayat yang ke-111-nya itu ya. Mereka mengatakan apa? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum, kata Allah. Mereka mengatakan yang tidak akan masuk ke dalam surga melainkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Allah bilang apa? Tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka saja. Ya. Jadi ya, mereka merasa kelompok mereka lah yang akan dimasukkan ke dalam surga, sehingga kemudian kalaupun ada nabi baru membawa risalah baru nggak usah deh gitu ya. Apalagi ini orang Arab ya, orang yang mereka musuhi ya, mendingan mereka itu masuk ke dalam neraka aja biar kembali kepada kafir. Jadi ini pemikiran yang kompleks dan aneh itu ya sahabat Edrim. Mereka merasa menjadi bangsa yang disayangi oleh Tuhan, itu ya. Karena apa? Dari bangsa mereka lah Allah menurunkan nabi-nabi gitu, rasul-rasul. Dan di sisi mereka juga ada kitab yang mereka yakini dan memang benar ya bahwa kitab itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya belakangan kesini udah diobrak-abrik sama mereka gitu kan. Tapi kan pada dasarnya mereka punya kitab suci gitu kan. Dan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika mendapati ada bangsa lain yang mendapatkan kitab ya dari Allah juga ya, mendapatkan diutus Rasul kepada mereka gitu, mereka nggak suka gitu kan. Dan justru mereka berharap ya orang-orang itu kembali kepada kekafirannya. Cukup ya, mereka seolah mereka ya biar kita aja lah yang beriman, kalian nggak usah gitu. Nah, ini kalau ada pemikiran seperti ini, nah, ini pemikiran orang Yahudi ya. Dan ada ya di kalangan orang Islam yang pikirannya begitu gitu kan, ya. Mengkafirkan, menyesatkan ya, membidah-bidahkan kelompok lain gitu kan, dan merasa kelompok mereka yang paling benar yang layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang muncul kepada kelompok lain itu kebencian, bukan kasih sayang ingin menyelamatkan mereka. Sebagaimana orang Yahudi gitu kan. Kalau Rasulullah kan enggak begitu. Rasulullah justru ingin semua orang ini termasuk orang Yahudi masuk surga gitu. Ya, orang-orang musyrikin Mekah itu Rasulullah sangat berharap mereka masuk surga. Sehingga yang muncul kepada mereka adalah wajah penuh kasih, bukan wajah kebencian gitu kan. Kalau Yahudi kan justru yang muncul adalah wajah kebencian gitu. Narasi-narasi adalah kebencian. Ya, kalau Rasulullah justru narasinya adalah narasi kasih sayang, mengajak orang untuk kemudian kembali kepada Allah, beriman kepada. Ayo kita masuk surga sama-sama kan begitu. Orang Yahudi sama orang Nasrani ya dalam ayat ini justru mereka maunya mereka aja yang masuk surga itu kan. Di luar mereka jangan masuk surga. Ini pemikiran-pemikiran ini ya seperti ini sahabat Edrim. Nah, ini pemikiran benih-benih pemikiran orang-orang Yahudi. Harusnya apa? Haram ada di dalam diri kita.
Kalau kita memang mengaku Muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka justru yang kita harapkan dari orang lain adalah keimanan dan keislaman, kebenaran dan kebaikan, supaya mereka kemudian bareng masuk surga sama kita gitu ya. Bukan justru malah menampilkan wajah kebencian hanya gara-gara perbedaan amalan, ya, perbedaan tata cara fikih gitu kan. Perbedaan perspektif memahami hadis dan Al-Quran gitu kan, walaupun akidahnya sama. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Dan Allah tegaskan di dalam ayat berikutnya, penggalan potongan ayat berikutnya, hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Nah, hal itu karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Jadi ketika mereka sudah melihat bagaimana kebenaran dalam diri Nabi Muhammad, bahwa memang dia adalah seorang nabi, membawa kitab dari Allah gitu kan, membawa agama memang dari Tuhan. Karena awalnya sudah rusak, awalnya sudah sudah salah menyikapi, yaitu dengan kesombongan. Maka yang muncul ada kemudian menjadi dengki. Muncul kedengkian. Kalau udah dengki apa? Udah dah ya. Semua yang dilakukan oleh orang yang dia dengki, yang dia dengkikan itu salah semua. Ya, bahkan nggak mau satu surga sama orang yang didengkin kan begitu. Ya, nggak mau dia satu surga sama orang yang menjadi objek kedengkian dia. Ya, dalam hal ini adalah orang Islam. Jadi ini juga menjadi gambaran sahabat hadirin betapa orang Islam ini, umatnya Nabi Muhammad, harus membersihkan diri, wajib membersihkan diri dari sifat dengki. Ya, sifat dengki itu artinya apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu dengki. Ya. Jadi orang Islam ini haram punya sifat itu. Kalau ada sifat itu, maka sesungguhnya dia satu jenis, satu kelas dengan orang Yahudi, dengan Ahlul Kitab. Yang lihat ada orang punya jamaah banyak gitu kan, padahal isinya yang disampaikan ini kebaikan juga, tapi jamaahnya banyak, jamaah dia dikit, dengki. Akhirnya bikin cerita, yang diajarkannya kesesatan, tidak benar, ya ilah. Kalau ada yang kayak gini, mengaku ustadz, ini jangan diikuti lah gitu ya. Kalau dasarnya kedengkian, memang susah dikonfirmasi ya, karena kan rasa itu kan ada di dalam diri kan. Cuman kita bisa merasakan, bisa mengetahui dari narasi yang diucapkan. Kalau yang keluar adalah hujatan, cacian gitu ya, kepada sesama muslim gitu kan. Yang kemudian yang dihujat adalah secara zahirnya memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh dia, itu confirm itu adalah kedengkian, hasad, sebagaimana orang-orang Yahudi. Karena di sini jelaskan itu kedengkian itu muncul dalam diri mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah nampak bagi mereka kebenaran pada diri Rasulullah SAW, pada risalah yang dibawanya, maka yang muncul adalah kedengkian. Nah, ini harus kita sadari bahwa orang Islam ini tidak boleh punya sifat dengki. Maka untuk mengcounter itu, menyikapi itu, dan sebagai bukti bahwa orang Islam itu nggak boleh dengki gitu ya, maka Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wasfahu, maka maafkanlah atau jangan dipikirin, abaikanlah begitu ya. Wasfahu, maafkanlah, biarkanlah fa'fu wasfahu, maka maafkanlah atau abaikanlah, wasfahu, dan berlapang dadalah kamu wahai Muhammad, kan begitu ya. Hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai nanti Allah sendiri akan memberikan keputusan kepada mereka. Sampai nanti Allah memberikan perintahnya. Jadi menyikapi orang yang dengki dengan kita,
Kalau menurut ayat ini adalah dengan memaafkannya, ya, mengabaikannya, dan kemudian kita berusaha untuk berlapang dada, jangan sempit gara-gara orang dengki. Jangan sempit gara-gara orang dengki. Karena memang itu yang diinginkan oleh orang yang dengki. Ya. Orang Yahudi itu pengen Nabi Muhammad kemudian menjadi buntu, ya, menjadi apa ya? Menjadi depresi lah gitu kan, atas tekanan-tekanan kedengki-dengkian yang mereka berikan. Itu yang mereka harapkan. Kalau kelihatannya kita kemudian terpengaruh, itu suka mereka. Makanya kemudian kata Allah, fa'fu, biarkan, ya, abaikan, wasfahu, berlapang dada, seolah-olah nggak ada apa-apa, nyantai aja gitu kan. Nah, kalau udah kayak itu, yang justru yang depresi, ya, yang stres, yang sempit, ya mereka itu. Makin kelayangan dia itu, ya. Jadi menyikapi kedengkian orang-orang Yahudi, ya, di dalam hal ini, ya, yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad adalah fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi'amri. Pasti nanti ujung-ujungnya akan ada ketetapan dari Allah. Jadi bahasa mudahnya lah, ya, nggak usah kita pikirin, nanti Allah yang akan mikirin mereka itu. Ya, ketika kita menghadapi orang yang dengki atau kelompok yang suka menebar kedengkian, kebencian, ya, maka cara terbaiknya adalah fa'fu wasfahu, ya, maafkan, ya, atau abaikan, ya, kemudian berlapang dada, ya, jangan bersempit hati, ya, carilah, ya, sudut pandang yang lain yang membuat kita menjadi lapang dada. Biarin, mungkin dia kurang kasih sayang, gitu ya, sehingga dia begitu. Jadi kita lihat sisi-sisi yang kemudian membuat kita menjadi lapang dada, ya. Kalau kata Kiai Haji Abdul Hakim Nasdiari atau Agim, ya, kalau kemudian pagi-pagi gitu kan kita buka pintu, ya, dengan niat ingin menghirup udara segar, ternyata yang kita dapati depan pintu kita ada, ya, sekardus, ya, isinya, ya, kotoran hewan begitu kan. Ya, dikasih sama orang yang dengki gitu kan. Nah, maka supaya tidak kita kemudian menjadi sempit dada kita, maka sudut pandang kita berubah. Mungkin ya orang mau ngasih pupuk, ya, buat tanaman kita, alhamdulillah. Udah tuh, ya, nggak kemudian menjadi emosi dan ujung-ujungnya kemudian bersempit hati, dada kita menjadi sempit. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itu nampak di dalam kisah-kisah bagaimana Rasulullah kemudian tetap, ya, bisa nyantai, bisa biasa aja menghadapi, ya, orang-orang Yahudi, ya, yang jelas-jelas berusaha untuk kemudian, ya, memadamkan dakwah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah itu, ya, memerintahkan, ya, sekretaris beliau, ya, yaitu Sayyidina Zaid bin Thabit, ya, untuk kemudian juga belajar bahasa Yahudi, ya. Ya, dipelajari bahasa Yahudi, kemudian, ya, tujuannya supaya Rasulullah bisa berdakwah secara intensif dan efektif, ya, kepada mereka. Jadi nggak dijauhi tuh, ya, sama Rasulullah SAW. Dan itu menambahkan betapa beliau betul-betul berlapang dada, ya, dan mengabaikan segala, ya, kedengkian yang dialamatkan kepada Rasulullah SAW. Wajar kalau kemudian Allah memuji Rasulullah SAW di dalam surah Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, ya. Ya, dimusuhi pun sama orang-orang Yahudi, ya, sama orang-orang munafik, ya, yang ada di Madinah ketika itu, beliau tetap, ya, nyantai, ya, beliau tetap kemudian memperlakukan mereka sebagaimana haknya seorang manusia, ya, yang mengharapkan petunjuk dan keselamatan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang memang, kalau, ya, disifatkan Allah sebagai orang yang sudah dikunci mati hatinya, ya. Ya, ketika di peristiwa Fathu Mekah itu, ya, semuanya dimaafkan Rasul, ya, kecuali memang ada sekelompok orang yang melakukan kejahatan perang yang sudah tidak bisa dimaafkan, ya. Dan dalam tanda kutip mereka ada orang-orang yang memang hatinya sudah dikunci mati, nggak mungkin beriman lagi gitu kan. Dieksekusi itu sama Rasulullah atas kejahatan perangnya. Yang lainnya, bahkan Sayyidah Hindun binti Uqbah, ya, istrinya Sayyidina Abu Sufyan begitu kan,
yang memerintahkan Wahsy, ya, budak yang dia miliki untuk membunuh paman tercinta Rasulullah yaitu Sayyidina Hamzah, ya. Kemudian dibelek dadanya, ya, diambil jantungnya, dikunyah-kunyah, nggak kekunyah, dilepehin itu. Sampai Rasulullah ketika Sayyidina Hamzah itu didatangkan nangis, itu sedih, ya, luar biasa melihat kondisi jenazahnya. Tapi ketika Fathu Mekah, Rasulullah kemudian mengatakan, ya, idhabu antum tulaqa, ya, kalian pergilah, ya, bebas semua, ya, bebas, ya, kalian dimaafkan. Idhabu, pergilah kalian semua dimaafkan. Termasuk Sayyidah Hindun. Akhirnya Sayyidah Hindun, ya, datang kepada Rasulullah dan kemudian mengucapkan syahadat. Nah, inilah, ya, bagaimana, ya, keagungan akhlak Rasulullah SAW. Kemudian di dalam ayat ayat penggalan ayat akhirnya Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini, sahabat yang dirahmati Allah, ya, ada message, ya, ada peringatan utama yang disampaikan kepada orang-orang Islam agar mereka waspada terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya. Ya, dari dulu lah sampai sekarang. Ada kalanya dengan jalan mengeruhkan ajaran Islam, ya, itu kita lihat sekarang kan begitu, ya. Dimunculkan, ya, ajaran-ajaran, ya, tokoh-tokoh sesat begitu kan, didanai begitu, ya, supaya kemudian jadi banyak pengikutnya, ya. Banyak orang Islam yang tadinya lempeng kemudian, ya, bengkok, ya, mengikuti tokoh-tokoh sesat ini nih, ya. Ya. Jadi dikeruhkan ajaran Islam dengan cara begitu. Ya, ada kalanya dengan menumbuhkan keraguan di kalangan umat Islam, ya, dengan ghazul fikr, ya, perang pemikiran, dibuat dibuat tulisan-tulisan, ya, acara-acara, forum-forum, yang kemudian, ya, karena kepandaian bertutur kata, ya, mengolah kalimat, ya, itu kemudian bisa menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam sendiri. Ya. Mereka, ya, melakukan tipu daya muslihat karena memang ngedengki, ya, tidak timbul dari pandangan yang bersih, ya. Kedengkian mereka, ya, bukanlah karena keraguan terhadap kandungan Al-Quran, tetapi karena didorong oleh kebenaran yang terdapat di dalam kitab Taurat, ya. Tetapi karena dorongan, bukan karena kebenaran kitab Taurat, bukan pula karena keraguan terhadap isi Al-Quran, tetapi lebih kepada kesombongan, ya. Ya, dari hawa nafsu mereka, ya, sehingga kemudian menyebabkan mereka menjadi dengki, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Nah kemudian, ya, itu tadi, ya, sebagaimana disebutkan bahwa Allah kemudian memerintahkan umat Islam untuk bagaimana cara menghadapi tindak tanduk mereka, ya. Allah memerintahkan kita kaum muslimin untuk menghadapi mereka dengan cara yang sopan, santun, ya, mengedepankan adab gitu, ya. Memaafkan, ya, kesalahan mereka, juga melarang agar jangan kita, ya, umat Islam ini mencela sesuka hati, ya. Ya, sampailah nanti menunggulah, ya, ketetapan dari Allah, ya. Nanti akan Allah balas, bukan masalah balas nggak dibalas, nanti Allah punya cara lah, ya. Ya. Nah di dalam konteks sejarah, ya, akhirnya kemudian Allah memerintahkan orang-orang Yahudi itu dieksekusi, ya, karena pengkhianatan mereka, dan kemudian yang tidak dieksekusi diusir, kecuali orang-orang yang sudah masuk Islam itu kan. Itu kan akhirnya ada ketetapan dari Allah. Nah. Dan ini yang kemudian kita harus pahami, ya, dan kemudian juga menjadi menjadi contoh gitu, ya, bagi kita. Dan kemudian, ya, di dalam ayat yang ke 110, ya, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, supaya mereka teguh, ya, di dalam pendirian, ya, dan juga tidak goyang, ya, ketika kemudian menghadapi upaya tadi, ya, penyesatan oleh orang-orang Yahudi, ya, oleh ahlul kitab, ya. Maka Allah mengatakan kepada kita, ya,
umat Nabi Muhammad SAW, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat ya dan bayarlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu ya akan kamu dapatkan pahala di sisi Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam konteks kalau dikaitkan ya, kalau kita koneksikan ayat ini dengan ayat sebelumnya ya tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu ya berusaha untuk memalingkan kita ya kaum muslimin ya dari akidah yang lurus ya, karena kedengkian mereka ya kepada umat Islam, maka kemudian ya Allah perintahkan fa'fu wasfahu, biarkanlah mereka, maafkanlah mereka, dan untuk menguatkan diri kita ya di dalam itu tadi ya memaafkan mereka dan supaya kita bisa berlapang dada, lalu kemudian kita juga bisa tetap istiqomah di dalam kebenaran Islam, maka ayat ini ya memerintahkan kita dua amalan penting. Apa itu? Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Ya. Kalau berbicara dua amalan ini kan dimensinya dua ya. Satu dimensinya hablum minallah ya, dan kedua adalah dimensinya hablum minannas. Sholat itu adalah ya, amalan yang kemudian ya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal. Lalu kemudian zakat adalah bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, bicara orang dengki, ya inilah dua hal ini yang harus kita lakukan. Yang menghadapi orang-orang dengki ya yang enggak jelas itu gitu kan. Maka kita kuatkan hubungan kita dengan Allah ya, ingatan kita kepada Allah ya melalui salat begitu kan. Dan kemudian kita perbanyak ya sedekah, zakat ya, memberi ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kemudian membantah ya bahwa kita adalah orang yang layak untuk didengkikan gitu kan. Biar nanti orang mikir kenapa tuh benci sama dia, kan biasanya orang dengki itu kan ngajak-ngajak gitu ya, ngajak-ngajak orang lain supaya ikut benci sama kita gitu kan. Tapi ketika kita mengamalkan perintah ini ya zakat begitu kan, kita sering berbagi ya, kita tidak pelit ya, terkenal dermawan oleh orang-orang di sekitar kita, maka ketika ada orang menghembuskan kabar berita yang sumbernya yang asalnya adalah kedengkian, itu kemudian tidak mudah diterima. Jangan dengerin kata dia gini-gini. Kenapa gitu kan? Orang dia baik kok. Ya kemarin aja ke kita ada apa-apa nggak pelit gitu kan. Ada acara di sini, ya, acara anak muda di sini gitu kan. Kita datang dikasih santunan uang gitu kan, support begitu kan. Orang-orang miskin sini juga dibantu, ya kenapa kita benci sama dia? Nah, cara mengkontrol begitu. Ya ketika kita melakukan itu, insya Allah ya, apa langkah-langkah orang-orang kafir itu untuk kemudian melemahkan kita di dalam masyarakat kita, di dalam pandangan orang-orang sekitar kita itu menjadi buntu gitu kan. Karena Allah sudah menegaskan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah ya. Maka apapun yang kita kerjakan ya kebaikan-kebaikan itu pasti akan diberi pahala oleh Allah, ada balasannya. Ya. Jadi sedekah itu ya, zakat itu menjadi pagar ya bagi kita untuk mengkonter orang-orang yang dengki. Salah satunya itu ya, dan banyak lagi ya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan atas keistiqomahan kita untuk selalu bersedekah ya, membayar zakat yang wajib ya. Zakat kan wajib ya, yang sunah-sunahnya juga kita penuhi. Dan yang paling penting itu tadi ya, salatnya itu. Karena di dalam salat kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya. Jadi rasanya kalau kita nih orang Islam ya istiqomah ya menjalankan salat ya, baik salat berjamaah atau juga salat munfarid ya, salat sendiri gitu ya. Asal istiqomah dikerjakan, yang wajib itu aja lah ya. Yang wajib itu kan 5 waktu, 17 rakaat sehari semalam. Ya, tegak aja itu ya. Apa mau berjamaah atau juga sendiri gitu kan. Maka sama saja kita selama sehari semalam itu 17 kali meminta kepada Allah agar ditunjukkan ya kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Maka rasanya tidak mungkinlah orang yang kemudian sholatnya benar gitu kan, tegak sholatnya ya, sehari semalam 17 rakaat,
lalu kemudian ada celah bagi dia untuk kemudian tersesat dari jalan Allah. Mudah disesatkan oleh orang-orang Yahudi atau oleh ahli kitab atau oleh propaganda ya orang-orang musuh Islam. Rasanya tidak mungkin. Makanya memang ya untuk melemahkan kaum muslimin itu ya dibuatlah kelompok-kelompok geng-geng ya yang kemudian membuat keraguan akan perintah sholat, yang kemudian meremehkan sholat gitu kan. Ya, berapa banyak ya di Indonesia ini kelompok-kelompok yang menganggap sholat itu tidak wajib. Sholat itu cukup diganti dengan zikir-zikir aja. Sholat cukup dengan berbuat baik aja, nggak perlu sholat. Yang kayak gini-gini nih ya, sahabat Edrim, menjadi pemicu atas kelemahan kita dan kemudian akan mendorong kita untuk semakin jauh dari kebenaran. Karena nggak pernah minta kepada Allah tunjukin jalan lurus. Kalau udah dia off sholat, sehari dia nggak sholat, berarti sehari itu dia nggak minta kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Kalau datanglah kemudian tawaran-tawaran kesesatan dan kekafiran, wajar kalau kemudian dia akan ikut. Tapi kalau dalam sehari itu dia teguh sholat ya, apalagi ditambah yang sunnah-sunnahnya, maka ya rasanya tidak mungkin gitu ya. Sedangkan orang yang jahat aja, ya, orang yang kafir saja Allah Subhanahu Wa Taala kasih gitu kan kebaikan. Ya, di dunia itu kan, masa ya orang-orang Islam ya yang meminta kepada Allah dengan jelas ya kalimat ihdinas siratal mustaqim itu kan, lalu kemudian Allah membiarkannya tersesat. Rasanya tidak mungkin. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Maka istiqomahlah ya dengan dua amalan ini ya, sholat ya 5 waktu dijaga, kemudian sedekah ya. Ini juga menjadi amalan rutin kita, menjadi kebaikan yang kita lakukan sehingga kita menjadi baik di dalam pandangan Allah ya, dan juga menjadi baik di dalam pandangan manusia itu kan. Kemudian ayat yang ke-111 ya disebutkan di sini waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata ya, bahwa tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, jadi itulah prinsip mereka ya. Kenapa mereka kemudian ingin menyesatkan diri ya orang-orang Islam ya karena mereka nggak mau ya ada selain dari golongan mereka ya, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk kemudian berada di surganya Allah. Lalu apa Allah katakan tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan aja kepada mereka ya kata Allah, datangkanlah bukti kebenaran jika kamu memang orang-orang yang benar. Kalau memang itu benar, apa buktinya? Ya, bahwa yang akan masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu kan. Nah, lalu orang Islam gak akan masuk surga, buktinya apa? Di dunia saja kita sudah ya, bisa mematahkan klaim-klaim itu gitu kan. Ya, bagaimana kita bisa menerima klaim orang Yahudi akan masuk surga sementara mereka membantai gitu ya orang Palestina ya. Mereka melakukan genosida pada hari ini gitu kan. Kita lihat ya. Kalau ada orang yang mengatakan orang-orang Yahudi itu ya masuk ke dalam surga ya, sama dengan kita. Ya, lalu siapa yang akan menghukum? Ya bagaimana orang-orang yang telah dianiaya dan dizalimi ya itu kan. Oleh kelompok mereka itu. Bagaimana pula ya nasib orang-orang Palestina yang tanahnya dirampas gitu. Oleh orang Yahudi. Apakah kita akan mengatakan orang-orang ini masuk ke dalam surga ya Allah? Ya enggak mungkin lah. Ya. Kalau iya ngapain kita beragama kalau gitu ya? Ya, kalau kemudian Allah memasukkan juga orang-orang kayak begini ke dalam surga itu kan. Buat apa kita ngaji? Buat apa kita beragama? Ya kan begitu. Ya, tidak mungkin. Ya. Dengan mudah kita bisa mematahkan itu. Jadi ya sebagai kesimpulan sahabat Edrim ya yang menjadi ibrah ya di dalam ayat ini ya, adalah bagaimana ya, kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari kedengkian, kebencian ya, kepada sesama muslim ya agar kemudian kita tidak setipe dengan orang-orang Yahudi lah gitu ya. Kadang-kadang kita ngomong benci sama orang Yahudi tapi tingkah laku kita mirip sama orang Yahudi gitu kan. Itu ya, nggak mau dibilang Yahudi tetapi sama orang Islam benci ya, menggara-gara beda amalan, menggara-gara beda pengajian ya, itu ya.
Padahal sama-sama orang Islam, sama-sama menyembah Allah, tapi yang muncul adanya kedengkian, kebencian. Ya. Justru yang seharusnya kita kedepankan adalah rahmat, ya, kasih sayang. Alhamdulillah orang-orang ini menyembah Allah, coba gitu mikirnya gitu kan. Ya, perkara masalah beda amalannya sedikit-sedikit lah gitu kan dibenerin. Kalaupun nggak mau terima ya nggak apa-apa gitu kan. Toh urusannya kembali kepada Allah kan. Ya, lakum a'malukum walana a'maluna, prinsipnya kan begitu. Bagi kalian amal kalian, bagi kami amalan kami. Jangan ribut gitu kan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada Allah wala tafarraqu, dan jangan berpecah. Coba itu yang kita lihat ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Demikian sahabat Dream ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.